itu baru dipoto. Maju, maju. Turun, turun nak. Wakil maju turun nak. Nganteran. Nganteran. Halo, ketemu lagi dengan Mang Emen dari Sinanghayu. Kebetulan saya di sini sedang berada di lokasi pembangunan jalan yang menghubungkan antara Kampung Pasiriri dan Gunung Manggung. Di kanan kiri saya adalah Ketua BPD. Gimana Ketua BPD? Siapa nama Ketua BPD yang lengkap? Sutisna. Sutisna, Sutisna asli. yang sekarang sedang menjabat. Iya. Di menjabat kanan ketua kiri, BPD. di kanan saya adalah Bapak Kepala Desa Sinanghayu, mungkin sudah tidak asing lagi, yang sering muncul di channel Sinanghayu 1981. Kenapa saya memberikan channel YouTube ini Sinanghayu 1981? Berdasarkan dari informasi bahwa Sinanghayu ini dimekarkan dari Desa Pasiriri ya, Pak Ketua Iya, BPD. betul. Tahun 1981. Sekarang Pak Entis di sini sebagai Ketua BPD, tapi saya dengar pernah menjabat sebagai PJS di Sinanghayu. Apa terjadinya PJS itu dari lurah mana, Pak Entis? Baik, terima kasih. Ketika menjabat pejabat di Desa Sinanghayu, saya pertama dari Pak Lurah Yaya yang pernah menjabat di Desa Sinanghayu. Itu bergerak menjalankan roda pemerintahan pergantian sementara. Itu menjalankan roda pemerintahan di Desa Sinanghayu seperti itu. Itu Pak Entis waktu menjadi PJS di Sinanghayu sudah menemukan balai desa terletak di tempat yang sekarang apa belum? Apa waktu Pak Entis sedang menjabat ada pembangunan balai desa tersebut? Iya, ketika saya menjabat di Sinanghayu, karena saya penduduk orang Sinanghayu asli, itu sudah berdiri kokoh bangunan yang sekarang masih berdiri. Jadi masih tetap yang seperti itu dan posisinya juga sama di seperti begitu. Tidak geser kemana-mana. Dan itu hasil mungkin juga hasil jerih payah masyarakat untuk membangunnya dengan kepala desa. Gitu. Jadi seperti begitu. Jadi pembangunan kantor desa itu sampai berdiri sekarang itu dari hasil gotong royong swadaya masyarakat. Apa kiranya bangunan balai desa itu sampai terletak di situ? Apa mungkin Pak Entis itu tahu riwayat atau sejarahnya? Ya, kalau pembangunan desa Sinanghayu itu bentuk bangunannya ada dua yang diinikan oleh pemerintah dari tingkat kabupaten atau bantuan dari tingkat kabupaten. Satu, kemudian bantuan dari masyarakat, swadaya masyarakat. Swadaya. Turut andil di sana. Atau kalau yang berbicara tentang tempat itu berada di situ, itu dari dulu sudah berada di situ. Itu mungkin hasil negosiasi para masyarakat dulu atau orang tua, kokolot bahasa Arab nama. Nah, itu diberikan atau dihibahkan oleh salah satu orang. Itu. Nanti kalau siapa orang-orangnya itu nanti dibahas sama kepala desa. Langsung sama Pak Haji Saad nanti yang tahu sepenuhnya. Saya hanya segelintirnya saja. Seperti begitu. Silakan Pak. Baiklah. Sekarang sedikit melanjutkan pembicaraan dari Ketua BPD yaitu Pak Entis. Pak Lurah Saad sekarang udah haji ya? Maaf saya. Pak Haji Saad sekarang sedang menjabat jadi kepala desa di Desa Sinanghayu. Mungkin sedikit tahu, melihat ataupun membaca sejarah dan mendengar sejarah Desa Sinanghayu itu bisa terletak di samping POM itu dari hasil swadaya. Apakah lurah yang sebelum menjabat itu
punya inisiatif membeli tanah ataupun swadaya masyarakat dari salah satu orang atau bagaimana itu, Pak Lurah? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama mungkin saya juga kalau ngikutin dari awal mungkin saya juga kurang paham, akan tetapi setelah saya menjabat di tahun 2018 itu saya telusuri tentang asal muasal letaknya kantor desa Sinanghayu. Yang pertama adalah dulu pernah ada salah satu tokoh agama atau tokoh masyarakat Sinanghayu yang menghibahkan tanahnya untuk kepentingan masyarakat desa Sinanghayu, yaitu kalau tidak salah ya Bapak TB Muhammad Hair. Mengapa? Setelah saya telusuri, katanya dengan keluarganya dan segelintir tokoh masyarakat yang lain bahwa hibahnya telah dibuat dan telah diselesaikan dengan baik. Makanya saya juga mengerjakan kantor desa ketika karena mulai tahun 2000 berapa itu dana desa itu mulai muncul, kalau nggak salah mulai tahun 2015 atau 2016, karena saya juga menjabat pertama jadi kepala desa itu adalah pergantian antar waktu yang sebelumnya almarhum Edi Suhedi karena beliau kecelakaan dan meninggal dunia, dan akhirnya saya ada pemilihan antar waktu dan alhamdulillah saya terpilih. Dan waktu itu ada anggaran untuk pembuatan kantor desa dengan nominal 38 juta. Nah, itulah saya laksanakan dengan keadaan sekarang yang alhamdulillah ya lumayan bagus lah, kalau dibilang bagus mah, karena dulu mah itu kantor desa karena dana desa tidak ada, hanya mengandalkan swadaya masyarakat, banyak atapnya juga yang bocor, terus keramiknya juga masih tehel. Saya mungkin karena ada anggaran segitu saya maksimalkan, dan alhamdulillah sekarang tidak bocor dan lantainya juga keramik, alhamdulillah. Itu mungkin yang saya ketahui tentang riwayat kenapa keberadaan kantor desa Sinanghayu di situ, yang pada intinya saya juga mengucapkan terima kasih kepada yang menghibahkan. Karena apa, sampai sekarang hibahnya itu belum saya dapatkan. Kalau itu setelah saya dapatkan, nanti akan saya tingkatkan ke sertifikat. Hanya saja mungkin saya juga masih mencari-cari di mana ini berkas-berkas yang lama. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, Pak Lurah. Pak Lurah sebagai kepala desa, yaitu yang memutarkan roda pemerintahan, dan ketua BPD itu sebagai pendamping mitra dalam melanjutkan atau membangun desa di wilayah Sinanghayu. Dan ini di sini sedang ada pembangunan desa yang sekaligus membangun jalan yang menghubungkan antara Gunung Manggung dan Pasir Reti. Mungkin sedikit gimana ini cerita ataupun riwayat bisa pembangunan ini terjadi, mungkin dari solidnya atau energisnya antara kepala desa dan ketua BPD. Pak BPD gimana ini? Sebagaimana tugas dan fungsi BPD itu kami mengawasi jalannya kegiatan yang dilakukan oleh kepala desa. Maka kami melaksanakan kegiatan tersebut. Dan kesinergisan kami dalam kegiatan bekerja kita profesional, maka melaksanakan kegiatan harus bisa dan mau segala-galanya menyerahkan bahwa roda pemerintah adalah seperti begini. Nah, kemudian kegiatan yang dilakukan oleh kepala desa itu sangat antusias, kami berikan aplaus yang terbaik bagi kami unsur BPD,
Karena apa? Kegiatan berjalan dengan rapih dan berjalan dengan baik. Juga mereka turut antusias menjalankan roda pemerintahannya dengan sungguh-sungguh. Sehingga ini kegiatan pembangunan jalan pada saat hari ini itu sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Berkat kepala desa antusias untuk membangun desanya sendiri. Itu seperti itu begitu. Terus gimana Pak Lurah tentang pembangunan jalan ini kerjasama dengan Ketua BPD, dengan lembaga BPD? Alhamdulillah betul apa yang dikatakan Ketua BPD. Kami bekerja tidak untuk mencari hal sesuatu yang tidak hak kami. Kami melaksanakan kegiatan bersama BPD yang selalu memberikan motivasi ataupun dorongan kepada saya selaku pelaksana kegiatan di desa, selalu bekerja sama dan bekerja bersama-sama ketika pembangunan yang dianggarkan, baik itu dari dana desa walaupun dari aspirasi ataupun dari bantuan baik itu dari pihak kabupaten ataupun provinsi. Kami selalu bersinergi. Bahkan saya selalu menanyakan di mana ini Ketua BPD tempatnya yang pantas dan pas untuk nanti ketika ada lokus-lokus bantuan baik itu provinsi di kabupaten. Kami selalu bekerja sama dan alhamdulillah inilah yang terjadi. Karena apa? Kegiatan dan pelaksanaan pekerjaan yang menyangkut kepentingan masyarakat, tentunya mereka juga warga melihat apakah pemerintahan desa, LKD dan semuanya itu bersinergi. Kalau di dalamnya bersinergi dan bekerja bersama-sama, insya Allah semuanya akan terlaksana. Itu nantinya ketika kami dengan BPD saling saling membantu dan tidak ada hal-hal yang tidak perlu kita pertengkarkan, apapun itu pasti semuanya akan lancar. Pihak pusat ataupun provinsi, kabupaten juga intinya melihat dengan kondusivitas serta keamanan dan kebersamaan di masing-masing desanya. Itu mungkin yang saya tekankan. Karena apa? Ketika saya ada permasalahan sekecil apapun, saya selalu berkoordinasi karena BPD adalah tupoksinya mitra kepala desa sekaligus pengawasan dalam pekerjaan yang dianggarkan ataupun dari bantuan dari manapun. Itu saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya kepada Ketua BPD dan rekan-rekan. Alhamdulillah, sehingga inilah bukti kami bekerja bersama-sama. Kegiatan-kegiatan pekerjaan di Sinanghayu insya Allah akan selesai. Dan saya juga berharap mungkin apa yang saya programkan atau canangkan tentang Jades Mantul, Jalan Desa Mantap Betul, alhamdulillah mungkin dari pertama saya menjabat itu hampir 6 kiloan, mungkin ini sisanya tinggal 1 kilo atau 800 meter lagi, dalam tanda kutip jalan utama Desa Sinanghayu. Insya Allah ini yang mungkin ini yang ujungnya nanti ke sana, kita sambung lagi di sana nanti di Dana Desa tahun yang akan datang. Itu ya emang begitu, antara kepala desa dan lembaga BPD itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Karena apa? Satu sama lain harus saling mengisi, satu sama lain harus saling mendorong. Kalau kepala desa berjalan ke barat dan ketua BPD berjalan ke timur, mungkin semuanya tidak akan seperti ini. Betul. Desa Sinanghayu. Jadi semoga Desa Sinanghayu ini menjadi contoh Kecamatan Saketi. Mungkin kita kalau berbicara contoh untuk kabupaten sih terlalu tinggi. Semoga Desa Sinanghayu ini menjadikan contoh untuk Kecamatan Saketi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kepala desa yang telah menjalankan roda pemerintahannya, dan terima kasih kepada lembaga BPD menjalankan tupoksinya sebagai BPD kelembagaannya yang terdiri dari 7 orang sebagai wakil-wakil rakyat yang duduk di satu lembaga itu. Terima kasih Pak Lurah. Sama-sama. Pantis. Yuk. Oke.